Cerita dibuka dengan ilustrasi kehancuran Jepang pasca Perang Dunia II, momen kelam yang juga menjadi awal bangkitnya Yakuza. Kelompok samurai yang sejak lama menjadi musuh bebuyutan mereka diburu dan dimusnahkan tanpa ampun. Hanya segelintir yang berhasil lolos dan bersembunyi, lalu mendirikan sebuah dojo rahasia di kaki Gunung Fuji. Selama 30 tahun, dojo itu terkubur dalam bayang-bayang hingga akhirnya keberadaannya terendus oleh Yakuza. Tanpa peringatan, mereka menyerbu dan meluluhlantahkan seluruh prajurit, termasuk sang sensei. Namun tanpa disadari, satu prajurit terakhir sengaja disembunyikan. Seorang pemuda keturunan India dengan kemampuan samurai yang luar biasa. Pemuda inilah yang diyakini sang sensei akan menjadi sosok penghancur Yakuza di masa depan. Berlatar di sebuah pelabuhan, di tengah gelombang warga Jepang yang bermigrasi akibat kekejaman Yakuza, seorang imigran asal India bernama Satya ikut bersiap meninggalkan negeri itu. Ia membawa 2 kotak emas batangan, hasil jerih payahnya selama 10 tahun bertahan di Jepang. Di balik kepergiannya, Satya menyimpan mimpi besar, membangun sebuah pelabuhan di kampung halamannya agar kesejahteraan tak hanya ia rasakan sendiri, tetapi juga bisa dibagi dengan orang-orang di sana. Naas, kawanan perompak berhasil menyusup ke dalam kapal. Dalam kepanikan, Satya bahkan sempat berpikir bahwa kehilangan seluruh emasnya jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Saat situasi benar-benar genting dan tak ada jalan keluar selain pasrah, tiba-tiba rupanya sosok itu adalah samurai terakhir yang sebelumnya disebutkan. Ia bernama Gambira. Alih-alih menerima hadiah berupa kantung kecil berisi emas dari Satya, Gambira justru menolaknya. Terpikat oleh cita-cita mulia Satya, ia menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Bukan demi harta, melainkan demi tujuan yang ia yakini. 23 tahun kemudian, kita dibawa ke sebuah pelabuhan swasta milik Satya. Di tempat inilah Pardu, sang anak bungsu yang ditunjuk sebagai pengelola, dikejutkan oleh sebuah kontainer yang tiba-tiba hendak diangkat tanpa izin. Merasa ada yang tidak beres, Pardu langsung memerintahkan agar kontainer itu diturunkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan. Kiska ada kontainer? Diketahui kontainer tersebut milik seorang bos mafia bengis bernama Jimmy. Ia berharap barang itu bisa lolos dari pemeriksaan. Bahkan Jimmy sempat mencoba mengintimidasi Pardu dengan todongan pistol. Namun ternyata isi kontainer itu adalah puluhan ton RDX. Bahan peledak berdaya hancur tinggi. Jimmy yang sudah dikuasai narkoba dan tak ingin penyelundupannya terbongkar pun kehilangan kendali. Dalam kepanikan dan amarah, ia nekat menghabisi nyawa Pardu, diikuti para karyawan yang saat itu berada di lokasi. Kontainer వదిలేసేలా అది మనది కార్తీక్. Kematian Pardu mengguncang banyak pihak, terutama sosok di balik Jimmy sendiri, seorang kepala menteri bernama Mira Zekar. Bukan tanpa alasan, mereka sangat paham siapa Satya dan siapa orang yang selama ini berdiri di belakangnya. Meski sosok itu telah meninggalkan pelabuhan sejak 15 tahun lalu, bayangannya masih cukup untuk membuat mereka waspada. Sedikit tentang Mirajkar. Ia adalah sahabat dekat Satya sejak keduanya sama-sama merantau di Jepang. Meski hubungan mereka kini tak sedekat dulu, sebagai pejabat pemerintah sekaligus atas nama keluarga pelaku, Mirajkar terpaksa membawa Jimmy untuk menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban. ఎంత పెద్దవాడైనా సరే నేను లాక్కొస్తాను. Di tengah keluarga yang larut dalam duka, satu sosok justru memilih menjauh. Ia adalah Arjun, keponakan Pardu. Sebagai salah satu ahli waris, Arjun menyadari bahwa pertikaian ini sebenarnya telah dimulai sejak pelabuhan itu dibuka 15 tahun lalu, saat banyak pihak mulai terobsesi untuk menguasainya. Tak terkecuali Mirajkar sendiri. Di masa lalu, ia bahkan pernah mencoba merebut pelabuhan itu dengan cara paksa. Namun Mirajkar lupa satu hal, Satya tidak pernah berdiri sendirian. Ia dilindungi oleh seorang pendekar samurai bernama Gambira, yang dikenal dengan julukan Ozzy. Dan setiap kali Ozzy turun tangan, pertumpahan darah adalah konsekuensi yang tak terelakkan.
Suatu hari saat Satya berada di titik hampir menyerah, Mirajkar memaksanya menandatangani surat penyerahan pelabuhan. Situasi tampak buntu seolah tak ada lagi jalan keluar. Namun tepat di saat itulah Ozzy muncul dan menggagalkan rencana tersebut, mengubah keadaan dalam sekejap. నీ మొహానికి కాదు ముండా Di balik semua konflik itu, tersimpan fakta kelam lainnya. Anak sulung Satya, Chakri, yang juga ayah dari Arjun, ternyata tewas di tangan Gambira. Saat itu Arjun masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kini, kematian Pardu justru menjadi harapan bagi Arjun. Ia yakin peristiwa ini akan memancing kemunculan Oji atau Gambira agar ia bisa menuntut balas atas masa lalunya. Namun bagi Mirajkar, situasinya berbanding terbalik. Kedatangan Oji bukanlah harapan, melainkan ketakutan terbesar yang kini menghantuinya. Keesokan harinya, saat Satya melakukan perjalanan menuju Nasik untuk mengantarkan jenazah Pardu, sebuah rencana kotor dijalankan di waktu yang sama. Seorang polisi pengkhianat bernama Taude menerima perintah langsung dari Jimmy untuk mengeluarkan kontainer dari pelabuhan. Setelah bersusah payah menerobos hadangan para karyawan, Taude justru dibuat geram. Kontainer itu kosong, RDX yang ia cari tak ditemukan sedikit pun. Sesuatu jelas telah berjalan di luar kendali mereka. Menyadari bahwa benda itu telah disembunyikan oleh Satya dan kelompoknya, Jimmy langsung bereaksi brutal. Ia menginterogasi para karyawan yang berhasil ditawan, berusaha memaksa mereka mengungkap keberadaan Satya saat ini. Tekanan dan ancaman Jimmy membuat mereka ketakutan. Hingga akhirnya, meski dengan terpaksa, kebenaran pun terungkap. Jimmy tak menyisakan siapapun dari para tawanan itu. Namun di tengah kekacauan, seorang mantan anak buah Satya bernama Badru diam-diam membocorkan informasi penting tentang rencana Jimmy dan kelompoknya untuk menyergap Satya. Begitu kabar itu diterima, Dina, orang kepercayaan Satya, tak menunggu lama. Ia segera memutuskan menyusul Satya ke Nasik saat itu juga, sebelum semuanya terlambat. Sementara Dina bergegas pergi, Gita, istri Satya, menyarankan agar keluarga meminta perlindungan dari para pejabat berwenang. Namun kenyataannya pahit. Tak ada satupun yang benar-benar mampu menghentikan kekejaman Jimmy dan kelompoknya. Kecuali satu orang, Oji. Masalahnya, sang paman terakhir kali bertemu Oji 7 tahun silam. Saat itu, wilayah Madurai diguncang oleh sebuah kasus besar. Puluhan anggota geng ditemukan tewas dan penyelidikan mengarah pada satu fakta mencengangkan. Semua itu dilakukan oleh satu orang saja demi menyelamatkan 40 korban sindikat perdagangan manusia. Setelah diketahui bahwa pria itu adalah Gambir atau Oji, sang inspektur pun memilih melepaskannya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia tahu betul siapa sosok Gambir sebenarnya, karena ingatannya masih dihantui oleh sebuah peristiwa kelam beberapa tahun silam. Saat itu, Oji sendirian menumpas dunia gangster di wilayah Bombay hingga ke akar-akarnya, meninggalkan pesan jelas bahwa namanya bukan sekadar legenda. Untuk mengetahui keberadaan Oji saat ini, satu nama kembali teringat, Kanmani. Dialah sosok yang selama ini rutin mengirim surat kepada Satya. Kanmani adalah seorang dokter di wilayah Madurai, sekaligus istri dari Oji. Lewat surat-surat itu, Kanmani banyak bercerita tentang kehidupan Oji sekarang bersama keluarga kecil mereka. Tujuan utamanya satu, menjaga agar hubungan Oji dan Satya tetap terjalin. Karena Kanmani tahu, kapanpun Satya membutuhkan bantuan, Oji akan selalu siap datang. Sebab selain keluarganya sendiri, hanya keluarga Satya lah yang masih Oji anggap sebagai rumah. Kanmani. Kembali ke sang paman. Saat ia berusaha membujuk inspektur polisi agar membebaskan para karyawan yang sebelumnya ditahan oleh Taude, ia sama sekali belum mengetahui bahwa mereka semua telah dihabisi. Namun alih-alih membahas hal itu, sang inspektur justru memperingatkannya untuk fokus pada bahaya yang jauh lebih besar. Pasalnya, RDX yang berhasil mereka sembunyikan ternyata milik seorang gembong mafia paling ditakuti di muka bumi. Dan konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan.
Dan inilah sosok yang dimaksud. Ia bernama Rajesh, kakak kandung Jimmy. Merintis karier di luar negeri dari nol hingga menjelma menjadi bos mafia besar, nama Rajesh kini dikenal luas di dunia kriminal internasional. Ketika ada pihak yang meragukan keberadaan puluhan ton RDX yang diselundupkan ke India, Rajesh tak ragu memberi peringatan. Ia menunjukkan bukti dengan caranya sendiri. Cukup untuk membungkam keraguan dan menegaskan bahwa ancamannya bukan sekadar omong kosong. దీనికి 1000 రెట్లు ఆ కంటైనర్లో ఉంది. Sementara itu, setelah melarung abu jenazah Pardu, tujuan Satya berikutnya adalah Rumah Sakit Umum Nasik. Ia tahu Kanmani kini bekerja di sana dan diam-diam berharap bisa bertemu Oji tanpa perlu mencarinya secara terang-terangan. Namun tanpa Satya sadari, salah satu pasien di rumah sakit itu ternyata adalah anak buah Jimmy. Begitu melihat Satya, orang itu segera melaporkan keberadaannya, membuat bahaya perlahan mulai mengerutkan lingkarannya. Saat Jimmy dan kelompoknya mengacaukan rumah sakit, Satya sempat melakukan perlawanan menggunakan senapan yang berhasil ia rebut. Dengan bantuan Badru, ia bahkan berhasil meloloskan diri dari kepungan. Namun situasi berubah tragis ketika Kanmani justru keluar dari persembunyiannya. Berniat menghentikan Jimmy dengan caranya sendiri, ia mengambil risiko besar dan keputusan itulah yang kemudian memicu peristiwa yang tak bisa dihindari. Inilah sosok Oji saat ini. Hatinya hancur ketika mendapati istrinya berada di ambang ajal. Namun di tengah kondisi itu, Kanmani justru memintanya untuk mengesampingkan rasa sakitnya dan memprioritaskan keselamatan Satya. Di saat yang bersamaan, perburuan gencar oleh Jimmy dan kelompoknya membuahkan hasil. Mobil yang ditumpangi Satya kehilangan kendali, terguling, dan akhirnya terdampar di sebuah kebun jagung yang siap panen, menandai bahwa bahaya kini benar-benar berada di titik terdekat. Tak berhenti sampai di situ, Jimmy bahkan nekat menghanguskan area perkebunan demi memaksa Satya keluar dari persembunyiannya. Saat kepanikan berubah menjadi euforia dan target buruan akhirnya berhasil ditemukan, tiba-tiba kemunculan Oji membuat Jimmy seketika terpaku. Wajahnya membeku seolah melihat mimpi buruk yang kembali hidup. Bagaimana tidak? Serangan serentak dari puluhan anak buahnya justru dipatahkan Oji dalam hitungan detik. Gerakannya cepat, presisi, dan tanpa ampun. Satu persatu lawan tumbang tak berdaya cukup untuk menunjukkan bahwa legenda tentang Oji bukan sekadar cerita. Dan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya hanya sedang menuju kehancuran. Meski sadar bahwa sosok di hadapannya adalah momok paling menakutkan yang namanya jadi buah bibir di mana-mana, Jimmy sudah terlalu jauh tenggelam dalam kegilaan. Mundur berarti aib dan menyerah bukan pilihan. Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Jimmy akhirnya maju menantang. Ia menggenggam sebilah golok erat-erat, menatap Oji dengan amarah bercampur takut, lalu langkah pertarungan pun tak lagi bisa dihindari. Sejenak kita tinggalkan Jimmy dan kembali ke pelabuhan. Di sana, tekanan justru datang dari arah yang lebih berbahaya. Rajesh akhirnya turun tangan langsung. Tak lagi bersembunyi di balik perintah, ia kini memimpin pencarian paket RDX miliknya dengan caranya sendiri, menandakan bahwa permainan sudah naik ke level yang jauh lebih mematikan. Demi memaksa jawaban tentang di mana RDX disembunyikan, Rajesh memperlihatkan kekuasaannya tanpa ragu. Para karyawan ditawan dan dipaksa menyaksikan kantor utama pelabuhan mereka dilalap api. Sebuah pesan keras agar tak ada yang berani berbohong. Namun yang paling mencengangkan, kehadiran Mirajkar di lokasi sama sekali tak membawa solusi. Justru sebaliknya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa jabatannya sebagai ketua menteri tak lebih dari tameng untuk menutupi kejahatan keluarganya sendiri. Mereka mengira cara itu akan membuat Gita tunduk. Namun itu kesalahan besar. Alih-alih gentar, Gita justru berdiri menantang dengan keyakinan penuh bahwa saat ini telah tiba baginya. Ini bukan lagi soal ancaman atau tekanan. Ini adalah tanda bahwa Oji harus kembali turun tangan dan bahwa perang yang lama tertunda akhirnya akan dimulai. Keesokan harinya, setelah kremasi istri Oji yang disaksikan keluarga besar Satya, termasuk putri kecilnya, Tara, cerita beralih ke kediaman Mirajkar. Di sana, sebuah pesan mengerikan tiba. Jasad Jimmy dikirim sebagai pertanda bahwa Oji telah kembali.
Tepat saat upacara kematian Pardu berlangsung, Satya datang bersama Badru yang kini kembali berpihak padanya. Dengan nada serius, Badru memperingatkan bahwa badai paling menakutkan yang selama ini mereka khawatirkan akan segera datang menerjang. అనొస్తుంది. Di sisi lain, Oji bersama para pengawal setianya, termasuk Dina, mendatangi Taude dan menekannya untuk mengungkap lokasi tempat Rajesh dan kelompoknya menyandera para karyawan pelabuhan. Kehadiran Oji membuat para polisi lain pucat dan berkeringat dingin. Meski berusaha tampak tenang, Dek Marsi jelas tak lebih baik keadaannya. Terlebih saat Oji melontarkan ancaman dingin yang membuat suasana seketika membeku, tak menyisakan ruang untuk berbohong. Dalam kondisi ketakutan, Taude akhirnya spontan menyebutkan alamat lokasi penyanderaan. Tanpa berpikir panjang, Oji langsung bergerak dan menyerbu benteng penjagaan di tempat itu. Saat musuh tinggal satu orang, Oji teringat pada putri saudaranya yang pernah menjadi korban kekejaman Rajesh. Ingatan itu cukup baginya untuk menjadikan orang terakhir tersebut sebagai balasan atas nyawa bocah tak berdosa itu. Dewan yang tiba-tiba mengancam akan menyita pelabuhan jika lokasi RDX tidak diungkap. Tanpa mereka sadari, Oji yang kini telah kembali bersama Satya adalah sosok paling berjasa dalam menumpas premanisme di Bombay. Ironisnya, jasa itu justru dimanfaatkan sang Dewan untuk mendongkrak elektabilitas partainya saat pemilihan. Menyadari bahwa tak ada lagi pejabat yang benar-benar tulus menuntaskan masalah, semuanya hanya pencitraan atau bahkan ikut bermain kotor, Oji pun mengambil keputusan. Ia memilih mengungkap motif di balik penyelundupan puluhan ton RDX itu dengan caranya sendiri dan menurut aturannya sendiri. Tanpa menunggu lama, Dina dan kelompoknya mulai memburu orang-orang yang terhubung dengan geng Rajesh. Upaya itu membuahkan hasil ketika mereka menemukan sebuah lokasi rahasia. Di sanalah terungkap rencana besar yang mengerikan. Rajesh berniat mengincar 9 kota penting di seluruh India dan menaklukkannya secara serentak. Diketahui, Rajesh pernah melakukan hal serupa di sebuah kota di Dubai atas perintah bos mafia tertinggi bernama David. Kini, David menetap di sana demi posisi yang lebih strategis, terutama dalam jaringan perdagangan senjata ilegal. Kali ini Rajesh berjanji akan mengulang rencana tersebut, bahkan menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk David yang waktunya tinggal menghitung hari. మార్కెట్లో టైం టిక్ అవుతూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా చేస్తా. Kembali ke Arjun, hasrat balas dendam atas kematian ayahnya masih membara. Diam-diam, ia menyusun rencana nekat dengan menculik Tara melalui beberapa rekannya. Tujuannya gelap dan penuh kebencian. Arjun ingin Tara merasakan kehilangan yang sama seperti yang pernah ia alami, menjadikannya alat untuk memancing Oji ke dalam perang batin paling kejam yang pernah ada. Saat Oji berada di ambang kekalahan dan Arjun bersiap menghabisinya, situasi tiba-tiba berbalik arah. Terungkap bahwa rekan-rekan Arjun telah berafiliasi dengan geng Rajesh. Mereka bukan datang untuk membantunya, melainkan membawa perintah baru, menculik Tara dan segera menyerahkannya kepada Rajesh. Dalam sekejap, dendam pribadi Arjun berubah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Akibat kecerobohan Arjun, Rajesh akhirnya dengan mudah menemukan gudang rahasia tempat RDX disimpan. Namun kemarahan Rajesh tak berhenti di situ. Sang paman pun ikut terseret, terutama saat tanpa sadar menyebut nama Oji di hadapannya, sebuah kesalahan yang langsung memicu amarah Rajesh. Alih-alih merasa bersalah, Arjun justru merasa dirinya paling benar. Ia memilih menutup mata, tak pernah mengungkap sebab dan duduk perkara di balik kematian ayahnya. Hingga pada akhirnya, kebenaran itu menunggu untuk menghantamnya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan ya, konflik yang melibatkan Chakri, ayah Arjun, sebenarnya bukan hanya dengan Oji, tetapi dengan seluruh keluarga besar Satya. Semua bermula dari ulah Chakri sendiri. Keras kepala, egois, dan menolak nasihat, meski jelas telah bersalah. Ia menyalahgunakan pelabuhan untuk mengimpor barang haram, sebuah keputusan fatal yang akhirnya memicu perpecahan dan rangkaian tragedi panjang. నాన్న చేశాడు
గన్ను నువ్వు పేల్చావు తన మీద Setelah mengetahui bahwa semua yang Oji lakukan semata demi menjaga nama baik keluarga besar Satya, Arjun pun bergegas ke kamar Oji untuk meminta maaf. Namun Oji sudah tidak ada di sana. Menyadari hal itu, Satya langsung meminta Arjun menyusulnya. Sebuah pertanda bahwa perang yang sesungguhnya telah dimulai. Dan benar saja, tepat di hari ulang tahun yang telah disebutkan, dari kejauhan David mengamati pergerakan target. Semua titik telah dipersiapkan dengan rencana bom mobil. Di saat yang sama, mantan pimpinan Yakuza bernama Yukimura mencoba mengajak David bekerja sama untuk menghadapi Oji. Sayangnya, David menolak mentah-mentah, yakin bahwa nama Oji hanyalah sisa legenda masa lalu. Padahal kenyataannya berkata lain. Di tengah ketatnya penjagaan menuju markas geng Rajesh, Taude mulai diliputi keraguan. Ia tak sepenuhnya yakin bahwa Oji benar-benar tewas dalam kecelakaan sebelumnya. Saat keraguan itu ia sampaikan kepada atasannya, Sitara, tiba-tiba saja menunjuk ke layar monitor CCTV. Di sana terlihat jelas, Oji tengah menerobos barikade pengamanan markas, menegaskan bahwa ia masih hidup dan perang belum berakhir. Oji mampu membuat pertahanan musuh porak-poranda. Tanpa perlu baku hantam terbuka atau tembakan senapan, ia bergerak senyap layaknya prajurit shinobi. Satu persatu penjaga tumbang seakan disapu oleh tebasan katana yang muncul begitu cepat hingga nyaris tak terlihat asalnya. Di dalam markas, Rajesh sadar Oji akan segera datang mencarinya. Untuk menguji kekuatan lawannya, ia sengaja melepaskan ikatan tangan Dina dan kelompoknya. Yang terjadi kemudian adalah bentrokan sengit, cukup untuk membuat situasi kembali memanas dan tak terkendali. Rajesh ternyata masih terlalu kuat. Dina dan kelompoknya tak mampu mengimbanginya dan akhirnya dilumpuhkan. Di sisi lain, Oji tak bisa bertindak bebas karena keselamatan putrinya dijadikan taruhan. Namun segalanya berubah saat Oji mengetahui kebenaran, Rajesh adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Fakta itu memutus sisa keraguannya. Amarah yang selama ini terpendam pun akhirnya dilepaskan, menandai titik balik yang tak bisa dihentikan lagi. Saat pertarungan tangan kosong berlangsung, Oji dengan mudah membuat Rajesh kewalahan. Namun di titik paling menentukan, langkah Oji mendadak melemah. Suara terakhir Tara yang diperdengarkan kepadanya menghantam batinnya, memecah fokus dan mengguncang tekadnya, membalikan keadaan dalam sekejap. Tara? Meski Oji dilanda syok berat akibat kehilangan Tara, Rajesh memilih tak menghabisinya saat itu. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia ingin Oji menyaksikan sendiri kehancuran Bombay yang kini tinggal menunggu hitungan detik. 2, 1, boom! Bahkan Mirajkar yang semula begitu optimis mengambil alih pelabuhan pun langsung terpuruk. Bukan hanya karena rencana peledakan gagal, melainkan karena fakta yang jauh lebih mengejutkan. Tara ternyata masih hidup, sementara David justru tewas di tangan Arjun. Belum sempat mereka mencerna semuanya, 10 prajurit samurai muncul. Dengan cepat, mereka telah menonaktifkan seluruh bom yang tersebar. Setelah itu, mereka memberi jalan, membiarkan Oji menghadapi Rajesh seorang diri, sengaja disisakan untuk akhir yang tak terelakkan. Washi. Tagalige Viro. Dan kini, Rajesh berada di hadapan Oji. Ia tertawan, dikelilingi sisa-sisa RDX di lantai dasar sebuah gedung pencakar langit yang hancur lebur seketika, menandai akhir yang tak terelakkan dari kekuasaannya. Di sisi lain, Yukimura menjelaskan kepada David bahwa Oji sejatinya adalah Orochi Genshin, seorang master samurai bayangan yang selama ini dikira sudah mati. Bahkan, ia pernah memenggal putra Yukimura sendiri. Berdasarkan fakta itulah, Yukimura berusaha mengerahkan bala bantuan. Mengalahkan Oji bukanlah hal mudah, karena di balik sosoknya yang misterius, ia tetap seorang gangster sejati yang tak bisa diremehkan. Mana sainyam saripodu.
The original gangster. Setelah berhasil melindungi keluarga Satya dari segala ancaman, Oji membawa Tara pergi untuk memulai perjalanan baru. Sementara Arjun resmi meneruskan jejak Pardu sebagai pewaris pelabuhan Satya, tentu tetap berada di bawah pengawasan Oji, yang sudah berjanji akan selalu hadir bila dibutuhkan. Tamat. Sebuah ending yang penuh ketegangan, penebusan, dan kepuasan bagi semua yang bertahan